Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khairi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa syadadana mulkahu atainahul hikmah wa faslal khitab. Allahumma fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Pemirsa as-shaimin wa as-shaimat di mana saja pun berada yang kami muliakan dan yang kami hormati. Kembali kita bertemu di sore hari ini, semoga kita tetap sehat walafiat dan diberi Allah keimanan yang kuat dan diberi Allah kesehatan yang kuat dan diberi Allah keberkahan kepada kita semua. Semoga puasa kita tetap istiqomah sampai selesainya nanti puasa. Lanjut kajian kita, kajian tasawuf, yaitu Syarah Maraqiyul Ubudiyah atau kitab Matan Bidayatul Hidayah. Di kitab saya ini di halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid atau tata cara masuk ke masjid. Adabu yang Arabnya menjadi mubtada menjadi khobar li mubtada'in mahdzufin takdiruhu hadza. Atau boleh juga di Arab yaitu khobar mubtada li khobarin mahdzufin takdiruhu hadza mahalluhu. Ada dua yang Arabnya kalau didomahkan bacaannya. Adabu dukhulil masjid, ini tata cara masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Maka jika engkau ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Itulah cara yang pertama. Ketika kita melangkah dari rumah, dahulukan kaki kanan, terus sampai ke masjid. Setelah sampai di pintu masjid, adab yang pertama adalah langkahkan kaki kanan ketika mau masuk ke masjid. Caranya ketika kita memakai sandal masih dipakai, sandal manakah yang duluan dilepas? Ya sandal kaki kiri. Kalau melepas sandal, yang dahulu dilepaskan adalah sandal kaki kiri. Setelah dilepaskan sandal kaki kiri ijza, maka lepaskanlah sandal kaki kanan masuk ke dalam masjid. Nah, begitulah adab masuk ke dalam masjid. Ketika mau masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan. Waqul dan katakanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abawaba rahmatik. Itu doanya masuk masjid. Baca sholawat duluan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah li, Allahumma ghafir li abawaba rahmatik. Itu doanya. Namun di dalam kitab lain boleh doa yang lain. A'udzu billahil azim
wa sultanil qadim wa wajahihil karim minasyaitonir rajim. Itu pun boleh doa masuk masjid. A'udzu billahi biwajahil karim wa sultanil qadim wa minasyaitonir rajim. Boleh. Kemudian andaikan kita sudah berada di dalam masjid, ya kan? Kita sudah berada di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba ada yang janggal di mata kita. Apa itu? Kita melihat ada orang jualan di dalam masjid. Kita masuk masjid. Ada orang jualan di dalam masjid. Setelah kita baca doa, kita ke masjid, ada kawan jualan di dalam masjid. Apa yang harus kita lakukan? Wa mahma ra'aita fil masjid may yabi'. Dan tatkala ketika engkau melihat di dalam masjid ada orang jualan, faqul, maka katakanlah. Apa yang harus kita katakan? La arbahallahu tijarataka. Moga-moga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Kenapa? Itulah adabnya. Di dalam masjid itu tidak boleh jual beli atau jualan, entah jual HP ke, entah jualan apalah. Jangan di dalam masjid, usahakan di luar masjid. Karena masjid itu bukan tempat untuk jualan. Atau yang lain, wa idza ra'aita fihi may yanshudu an dallatin. Wa idza ra'aita fihi may yanshudu an dallatin. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang mencari barang yang hilang, faqul la raddallahu 'alaika dallataka. Moga-moga Allah, berdoalah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Atau begini, kita masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada orang masuk ke masjid lalu mengambil mic, diumumkannya, woi, siapa yang mendapatkan barang sianu, ini diumumkan di dalam masjid loh. Diumumkannya di dalam masjid, siapa yang mendapatkan barang sianu dan begini-begini, tolong dikembalikan, katanya ke dalam masjid. Maka berdoalah semoga Allah tidak mengembalikan barangnya, karena bukan masjid tempat untuk mencari kehilangan barang. Kecuali pula barang yang lupa, tidak masalah. Ini barang yang hilang, kalau dalam masjid tak perlu dicari. Kalau nanti ketahuan atau kalau memang dalam masjid hilangnya ketahuan, atau kita sadar dalam masjid hilangnya, atau salah letak kita di masjid, ingat kita di mana letakkan, ambil di mana kita letakkan. Tiba-tiba kita tahu nggak ada lagi, tak usah cari lagi. Mungkin sudah diambil orang lah itu. Nah, itulah adab di dalam masjid. Kemudian, kadzalika, seperti itulah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah amal-amalan sepanjang hidup Rasulullah. Inilah salah satu sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Masuk ke dalam masjid, melangkahkan kaki kanan, tapi ketika membuka sandal duluan buka sandal kiri, baru sandal kanan masuk ke dalam masjid, melangkahkan kaki kanan. Kemudian baru baca doa. Setelah baca doa, kita melihat orang yang berjualan, doakan jualannya tidak laku kalau di dalam masjid. Kemudian kita melihat orang yang kehilangan barang, maka doakan supaya tidak dikembalikan Allah barangnya. Karena kata Rasulullah, itulah perintah Rasulullah, tidak boleh yang seperti ini dilakukan dalam masjid. Fa idza dakhaltal masjid, apabila engkau sudah masuk masjid, fala tajalis. Jangan dulu duduk. Kalau bahasa kampungnya ulang kojolo juguk. Nah, kalau bahasa kampung, jangan dulu duduk, ulang kojolo juguk. Kalau bahasa Jawanya, ojo duduk. Ojo mene duduk. Nah, kalau bahasa Jawa ya kan, ojo mene duduk. Hatta tusalli raq'atai tahiyati. Sehingga hatta tusalliya raq'atai tahiyati, sehingga engkau salat 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Kenapa mesti salat tahiyatul masjid? Ya, namanya menghormati rumah Allah. Masjid ini kan rumah Allah, harus dihormati. Kalau kita masuk ke rumah orang, itu ya pakai salam. Ada adabnya rumah masuk ke rumah orang, pakai salam. Sebelum diizinkan masuk tak boleh masuk. Sebelum diizinkan duduk, jangan dulu duduk, dipersilakan orangnya dulu duduk. Nah, kalau kita masuk masjid, adab yang paling bagus, ya kita harus dulu melakukan yang namanya sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah, apa kata Rasulullah? Idza dakhala ahadukumul masjidah,
Idza dakhala ahadukumul masjidah fala tajlis hatta yusalli raka'atain. Rawahul Muslim. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk. Ulang kau jolo juguk. Kalau bahasa kampung nak. Ulang kau jolo juguk. Sehingga engkau salat 2 rakaat. Fa illam takun ala taharatin, maka andaikan engkau tidak keadaan suci, engkau mau masuk ke dalam masjid tapi engkau tidak suci. Aulam turid tiang laha, atau engkau tidak agak malas rasamu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kau suci tapi malas melaksanakan salatul masjid, atau kau tak suci, malas rasamu berwudu, masuk kau ke masjid. Apa yang harus kulakukan? Apakah ada penggantinya? Ada. Nah, itulah enaknya Islam ini. Itulah enaknya kita punya ilmu. Selalu dikasih solusi supaya kita dapat pahala. Apa solusinya? Kapatka al-baqiyatus shalihat. Maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Di dalam syarah Maraqil Ubudiyahnya, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah namanya doa al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali bagi orang yang tak berwudu. Tapi kalau dia orang yang berwudu, tak mau dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid, dia suci tapi tak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid, baca 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan jangan masuk ke dalam masjid yang dibaca doa Indana Soolo. Bahaya ini. Indana Soolo au manarimo. Katanya masuk dalam masjid. Nanti bingung malaikat. Ini doa. Ibaratnya. Cukup baca al-baqiyatus shalihat namanya ya. Wakil arba'an, ada dikata 4 kali, bagi 4 kali dibaca, ada berpendapat 4 kali. Wasalasan, wakila salasan, dan dikata 3 kali. Lil muhdis, bagi orang yang berhadas kecil atau bagi orang yang tak berwudu 3 kali. Wahidatan lil mutawaddi, badan 1 kali dibaca bagi orang yang berwudu kalau dia tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Itulah adab masuk masjid. Kemudian fa illam takun shallaita raka'atayil fajri, maka jika engkau belum melaksanakan salat sunat fajar di rumah. Ketika ini kan pembahasannya bangun dari tidur ini, dari awal ini. Kalau diikuti dari awal kita paham nanti ini. Ketika kita sudah berangkat dari rumah, di rumah enggak sempat kita melaksanakan sunat fajar atau qobaliyah fajar atau qobaliyah subuh. Qobaliyah subuh atau sunat fajar sama ini, enggak ada bedanya ini ya. Ingat kembali. Qobaliyah fajar itulah sunat fajar itu. Tidak sempat di rumah, pala tiba ke masjid, mau sholat bertantangan, jumpa mau tahiyatul masjid atau sunat fajar. Padahal udah azan subuh ini, udah azan subuh. Kita datang setelah azan subuh. Setelah azan subuh kita udah datang sampai ke masjid. La ilaha illallah. Sholat sunat fajar atau tahiyatul masjid. Padahal sama-sama besar pahalanya. Adab lebih utama. Adab di dalam masjid. Apa katanya di sini? Payujuzi'aka adauha, maka memadalah cukuplah engkau kerjakan sholat sunat fajar. Andaikan kita tidak bisa sholat tahiyatul masjid, maka laksanakanlah sholat sunat fajar. Kenapa begitu? Karena jika kita melaksanakan sholat sunat fajar, sudah dicatat bagi kita sholat tahiyatul masjid. Itulah istimewanya sunat fajar ini. Sudah dicatat bagi kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Beda halnya ketika kita di Masjidil Haram. Kalau kita di Masjidil Haram, karena setiap masuk Masjidil Haram kan tawaf dulu. Ya kan? Wukuf dulu, wukuf. Tawaf. Apa yang kita lakukan? Tahiyatul masjid atau tawaf? Tawaf duluan. Tidak boleh, jangan dulu sholat tahiyatul masjid. Apa dulu? Tawaf duluan. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram, bukan sholat tahiyatul masjid, tawaf duluan. Nah, beda halnya kita masuk masjid ke dalam Masjidil Haram. Kalau kita masuk ke dalam Masjidil Haram, masuk dengan kaki kanan dan keluar juga dengan kaki kanan. Itulah bedanya adabnya. Kalau Masjidil Haram, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kanan. Kalau masjid Indonesia, masjid kita di Indonesia ini, di negara Indonesia, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri.
Kecuali lagi ada kecualinya. Kalau kita masuk ke dalam masjid Indonesia, umpama Masjid Agung Rantau Parapat, masuk ke dalam masjid, kita mau keluar menuju masjid lain. Nah, ini dia kan. Kita di dalam Masjid Agung Rantau Parapat, kita mau ke masjid lain, mau ke Masjid Ikhlasiah Ujung Bandar. Masjid apa namanya? Ujung Bandar ya, Masjid Ikhlasiah namanya. Masjid Ikhlasiah Ujung Bandar. Pokoknya masjid lain lah. Kalau niat kita ke masjid lain, dari masjid ke masjid, maka tidak boleh kaki kiri. Tidak bolehnya bukan berarti haram. Artinya adabnya yang paling bagus. Dari Masjid Agung menuju masjid lain, keluarkan kaki kanan. Masuk kaki kanan, melangkah juga keluar kaki kanan. Kalau niat ke masjid lain. Tapi kalau dari masjidnya menuju ke rumah kita, keluarkan kaki kiri. Nah, itulah adab tentang keistimewaan memahami masjid. Nah, ini masih banyak ilmu yang kita bahas. Makanya Syarah Maqarid Budaya ini sangat banyak ilmu yang selama ini nggak kita tahu gitu. Andaikan terjadi, bagaimana sekalian terjadi? Saya terlambat datang, kan? Terlambat saya datang. Tiba-tiba datang saya ke masjid, sudah sholat subuh. Apakah saya sunat fajar? Melakukan sholat sunat fajar lagi, padahal besar pahalanya. Tengok imamnya dulu. Andaikan imamnya panjang ayatnya, dibacanya umpama surah Sajadah, ya kan? Kira-kira sempat lagi mengejarnya. Surah Sajadah bertepatan di hari Jumat, dibacanya surah Sajadah, maka lakukanlah sholat sunat fajar. Besar pahalanya. Tapi kalau imamnya pula silangganan surah pendeknya imamnya, 2 kul dibacanya, kul ya kafir sama kul wallahu ahadnya bacaan dia subuh, maka jangan usah lagi sholat sunat fajar, lakukanlah sholat sunat, lakukanlah sholat fardu. Atau 2 alamnya pula yang dibacanya, maka lakukanlah sholat sunat, maka lakukanlah sholat fardu. Lalu apa sih bacaan sholat sunat fajar yang paling bagus? Bacaan sholat sunat fajar 2 alam. 2 alam itu apa? Alam Nashrah dan alam Tara Kaifa. Ini surah yang paling bagus dibaca ketika sholat sunat fajar. Yang pertama alam Nashrah, yang kedua alam Tara Kaifa. Rakaat pertama alam Nashrah, rakaat kedua alam Tara Kaifa. Kalau sholat sunat lain, sholat sunat fajar, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Tapi satu pendapat lain di sunat fajar ada yang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kenapa mesti alam Nashrah dibaca ke sunat fajar? Faedahnya begini. Dunia ini yang kita ke dunia aqallum minal qalil. Dunia itu sedikit dari yang sedikit. Sikit kali mau dikejar dunia ini. Kan ada hadis mengatakan sholat ra'atal fajr khairu minad dunya fiha. Maka baca alam Nashrah. Ketika kita baca alam Nashrah, apapun yang terjadi di dalam dunia ini yang kita hadapi tenang bawaannya. Dada kita lapang bawaannya. Alam Nashrah. Allah yang memberikan ketenangan di dalam dada. Alam Nashrah laka sadrak. Baca alam Nashrah. Ketika diuji seharian, tenang dada kita. Ketika diberi harta, tenang dada kita. Ketika diberi kesempitan, tenang dada kita. Kita tahu dunia ini sholat sunat fajar dibaca dengan alam Nashrah lebih baik. Nah, itulah fungsi. Kemudian faidza faraqta minar raka'atain, apabila engkau telah selesai 2 rakaat tahiyatul masjid atau sunat fajar, panwi. Tahiyatul masjid ya, ini pembahasannya kembali ke tahiyatul masjid. Apabila engkau selesai salat tahiyatul masjid, panwi maka niatkanlah i'tikaf. Wada'u, niatkanlah i'tikaf. Nawaitu i'tikafan fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak salat tahiyatul masjid, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru niatkan i'tikaf. Apakah orang yang berhadas kecil tidak baru boleh mengucapkan niat i'tikaf? Boleh, tapi setelah membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, inilah adab masuk masjid. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan, karena akan ada lagi tayang selanjutnya, yaitu tentang yang sudah di-share tadi di Facebook Isyarah. Sedikit saya sampaikan apa fungsi i'tikaf ini. I'tikaf ini apabila kita berniat i'tikaf dalam masjid, maka pahala apapun yang kita lakukan di dalam masjid selama itu di jalur syariat, maka dicatat pahala, mengalir bagaikan pancur pahala itu. Itulah fungsi i'tikaf. Inilah adab-adab masuk ke dalam masjid. Nasrun minallah wa fathun qarib. Tetap bersama kami
Tetap bersama kami. Nasrun minallah, padhun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.